Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kita di Daily Mindfulness ya. Hari ini kita akan ditemani oleh Susyung Hoklai. Nah, sebelum kita mulai, kita satukan hati kita dengan berlatih nafas seperti yang diajarkan oleh Susyung Hengki ya, teman-teman ya. Oke, kita duduk yang enak, yang tegak, tapi dengan punggung yang rileks. Kemudian tangan diletakkan di pangkuan dengan rileks. Mata kita pejamkan, lalu kita mulai dengan mengambil nafas dengan mengembungkan perut, lalu membuang nafas dengan mengempiskan perut. Tarik nafas, kembung, buang nafas, kempis. Tarik nafas, kembung, buang nafas, kempis. In, out. In, relax. Out, relax. In, relax. Out, relax. Breathing in, breathing out. In, 2, 3, 4, 5. Out, 7, 8, 9, 10. In, 12, 13, 14, 15. Out, 17, 18, 19, 20. In, 22, 23, 24, 25. Out, 26, 27, 28, 29, 30. In, 32, 33, 34, 35. Out, 37, 38, 39, 40. In, 42, 43, 44, 45. Out, 47, 48, 49, 50. In, out. In, out. Relax, relax. Happy, I'm happy. Kita buka mata kita pelan-pelan. Gimana teman-teman latihannya? Enjoy?
Enjoy, Bu. Enjoy Ya. ya. Udah rileks ya. Udah kita satu hati, kita satukan hati kita konsentrasi, kita welcome kepada Sesung Hoklai. Sesung Hoklai hari ini akan membawakan yang topiknya mengenai indera. Jadi hari ini kita akan yang seperti Sesung Hoklai pernah bawakan, wen, belajar, se, merenungkan, dan shu, nanti kita praktekkan ya. Jadi hari ini Sesung Hoklai akan membawakan indera kita yang perlu kita aware, kita kaitkan dengan mindfulness. Nah, silakan Sesung Hoklai. Ya, baik. Terima kasih Pak Sejaya Wileng. Selamat malam teman-teman semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudari Sesung Sece. Ya. Jadi sebelumnya saya disclaimer dulu ini ya. Jadi saya terima kasih kepada Ibu Wileng yang terus mendukung dan memberikan kesempatan untuk saya mencari bahan, mencari materi, dan untuk berbagi di sini. Dan malam ini saya berbagi tentang 6 indera. Sebetulnya bukan karena saya pakar, jadi lalu berbagi ini bukan. Tapi saya juga lagi belajar, jadi saya mendapatkan materi ini dan mengajak teman-teman semua untuk sama-sama belajar, sama-sama kita membahas dari berbagai sudut pandang ya. Jadi karena 6 indera itu tentunya adalah kita semua punya ya. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama saling memberikan pendapat ya, dan pandangan-pandangan tentunya agar sesi malam ini bisa lebih maksimal ya, kita terima manfaatnya ya, karena adanya kerjasama kita semuanya tentunya ya. Oke ya, sisi Bapak Ibu semuanya ya. Nah, saya mau share screen, masih disable nih. Oh iya, sorry. Iya, Hmm. sorry. Sesung. Udah ya, Sesung. Ya, sebentar dulu ya. Bisa, mohon maaf ya sebentar ya, maklum ini. Please, apa ini? This will stop other screen sharing. Do you want to? Yes, oke. Jadi ini, nah udah keluar ya? Ya, udah. Udah, keluar. Terus mau jadi fullnya ini gimana ya tempat ini? Ini ya. Oke. Nah ini ya, jadi judulnya 6 indera, tapi gambarnya ada 5 ya. Gambarnya ada 5, jadi sebetulnya kita biasanya sebut panca indera ya. Panca indera, tetapi di dalam Buddhism ada dikatakan 6 indera. Jadi yang satu lagi indera itu pikiran. Ya, jadi selain panca indera ini, kalau di Buddhism dikenal pikiran, ya nggak apa-apa ya, kita belajar juga ada tentang pikiran. Jadi dari 6 indera. Jadi indera ini adalah pintu masuk, ya, pintu masuk dari segala informasi, dari segala fenomena yang kita temui di dalam kehidupan ini. Pintu masuknya adalah dari panca indera ini, ya, dan juga dari pikiran kita, ya. Jadi pikiran kita kan juga sering berpikir, ya, masuk pikiran ini, pikiran itu, keluar masuk. Jadi 6 indera itu pintu masuk dari segala hal yang bisa mempengaruhi kita. Nah, maka itu
kita belajar mindfulness, belajar awareness itu agar kita bisa memanfaatkan indera-indera kita dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi dengan maksimal tentunya. Nah, jadi kita sama-sama mencoba ya mengenali 6 indera ini yang kita mulai. Di sini saya ada sedikit catatan bahwa ini kenapa kepotong ya saya punya ini ya. Oh, bisa saya turunin. Oke, indera merupakan organ yang penting di dalam kehidupan manusia. Ya, kita semua tahu bahwa indera itu sangat penting ya. Jadi kalau kurang satu aja, wah, repot kita ya. Kurang mata ya repot, kurang telinga ya repot juga ya. Telinga tuli ada telinganya, tapi telinganya tuli ya repot. Ya, ada mata, tetapi matanya nggak bisa melihat, katarak, pterygium, nah itu juga repot ya. Jadi penting sekali dalam kehidupan manusia. Jadi indera memiliki peran yang berbeda-beda dalam menangkap objek yang berasal dari lingkungan sekitar. Jadi kita melihat objek atau mendengar atau merasakan semua ditangkap melalui indera kita. Ya, jadi masing-masing fungsinya beda ya. Kalau telinga tentunya mendengar suara, ya. Kalau mata melihat objek-objek, kemudian mulut, lidah mengecap rasa, gitu kan. Kulit kita merasakan sentuhan-sentuhan, merasakan panas, merasakan dingin, itu semua bekerja sesuai dengan tugas masing-masing, ya, dan juga sesuai objek yang diterimanya, ya, diterima indera. Selanjutnya objek tersebut akan menghasilkan respon. Nah, jadi kalau mata kita melihat sesuatu, kita tentunya akan merespon. Responnya tentu ada jadi suka atau tidak suka, menginginkan atau tidak menginginkan, ya. Jadi merespon, indera-indera kita itu akan merespon ya. Jadi lalu hubungannya adalah respon itu kemudian berhubungan dengan apa namanya, kita punya kesadaran. Maka itu ini berhubungan dengan mindfulness yang diajarkan oleh Siung Hengki ya, dan juga apa namanya, Siung Agus. Nah, jadi objek akan menghasilkan respon dari kesadaran pikiran yang dimiliki oleh seseorang. Respon dari pikiran tersebut dapat berupa respon negatif, juga respon positif. Respon negatif dari pikiran menjadi perbuatan salah, sedangkan respon positif berupa tindakan benar. Nah, ini ya dari awalnya kita tahu bahwa segala semua indera itu berhubungan dengan pikiran. Jadi makanya pikiran dikatakan juga indera yang keenam, ya. Dan kita semua juga sisi juga tahu manfaat-manfaat dari mata ya. Manfaat dari mata, manfaat dari telinga, manfaat dari hidung, ya, sebagai apa yang bisa membaui, mencium harumnya sate, ya. Mencium harumnya apa namanya Bunga. makanan-makanan apa tuh apa sih, Bunga. bunga-bunga ya, harumnya apa tuh minyak wangi ya. Kalau apa kita semua tentunya pernah pernah juga menyukai minyak wangi ya. Dulu saya sangat suka minyak wangi. Sekarang udah nggak pernah pakai minyak wangi. Ya. Nah, Juga dulu wangi, kayaknya kalau nggak semprot-semprot gitu ya, nggak rasanya pede. kurang kurang pede ya. Jadi kalau mau kemana-mana semprot-semprot dulu ya. Waduh, jadi simpen banyak beberapa merek gitu kan. Jadi pakainya ganti-ganti gitu, supaya nggak bosen, supaya rasanya bisa terus tertangkap. Karena kalau rasa yang sama setiap hari, lama-lama kita kebal. Jadi demikian ya. Jadi itu respon-respon yang umum ya. Jadi apa kita sangat membutuhkan panca indera ini ya, dan luar biasa memang kita manusia bisa mempunyai panca indera sehingga aktivitas kita bisa betul-betul menjalani aktivitas dengan
maksimal ya dibanding mereka yang kekurangan, yang disable, yang punya mata tapi tidak bisa melihat, yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar, yang punya mulut, punya lidah tidak bisa bicara, ya, jadi tunarunggung. Jadi betul-betul kita ini mesti berterima kasih, ya. Seperti Sesung Antoni katakan, kita harus berterima kasih kepada semua indera yang ada pada diri kita. Ya. Jadi kayak si Asien tadi sebelumnya udah terima kasih katanya sama dengkulnya yang bisa membawanya naik ke lantai 12 tanpa ada lift, ya. Wah, itu luar biasa ya, betul-betul. Nah, karena mengikuti apa grup mindfulness ini, jadi si Asien yang kalau dulu sebelum ikut mindfulness barangkali kalau lift mati begitu, wah udah ngoceh nggak tahu kayak apa tuh ya, mungkin ya, wah kemana nih pengurus apa gini gitu kan. Jadi selain ngoceh, pengurusnya mah nggak ngedenger, dia makin ngoceh, dia makin kesel sendiri. Ya, bisa begitu ya si Asien ya, bisa ya, semakin Betul, ngoceh Sesium. ya, kita akan semakin ngoceh, semakin kesel loh. Ya, kalau kita melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang kita tidak suka, kita ngoceh-ngoceh, ya, yang makin kesel ya kita sendiri. Berarti kalau kita sampai ngoceh-ngoceh demikian, kita kurang aware nih. Kita juga nggak mindfulness. Jadi kalau mindfulness itu artinya ada kondisi-kondisi di mana memang kita tidak mampu merubahnya, kita harus menerimanya. Demikian ya. Oke, nah baik. Nah sekarang saya lanjut lagi sedikit ini mengenai mata, ya, mengenai mata. Nah, saya lihat ada anatomi mata, ya. Jadi mata itu ternyata kan terdiri dari begitu banyak bagian, ya, begitu banyak bagian, ya. Artinya seperti juga kita manusia, tubuh kita begitu banyak bagian-bagian. Mata juga, sekecil mata itu juga ternyata ada banyak bagiannya, ada kornea mata, ada pupil mata, ada lensa mata, ada bilik mata depan, ya, dan macam-macam. Ya, jadi kita bukan mau belajar mata, tapi hanya sekedar mengetahui bahwa satu biji mata itu terdiri dari begitu banyak bagian, ya, yang membuat kita bisa memanfaatkan mata kita ini, ya. Jadi kalau kurang satu aja, retinanya masalah aja, kita nggak bisa ngelihat. Sebab itu betul-betul kita harus mensyukuri adanya mata ini. Kita harus betul-betul berterima kasih, ya, karena mata kita sehat, ya. Saya umur segini belum ada katarak. Kemarin itu ikut-ikut baksos, oh ada yang masih muda-muda udah katarak, ya. Ada yang pterygium lagi, ya, matanya terlapis, ada lapisan putih yang akhirnya membuat dia tidak bisa melihat. Apalagi ada yang glaukoma, ya, demikian. Sebab itu keberadaan mata ini betul-betul harus kita syukuri. Yang selama ini kita merasa bahwa ya memang mata yang memang seharusnya ada di sini gitu ya. Saya memang harus punya mata, harus punya telinga, harus punya hidung, harus punya mulut, ya, dan punya semuanya. Jadi kita nggak sadar bahwa ternyata banyak orang di luar sana yang tidak memiliki apa yang seperti kita miliki. Jadi kita tetap nggak merasa, kalau nggak merasa bersyukur akan apa yang ada pada diri kita, tentunya itu berarti nggak mindful, ya. Ya, nggak mindful, nggak aware, nggak peduli, tidak memiliki cinta kasih terhadap organ-organ tubuh yang dimiliki. Yang tentunya Sejong Antoni sudah membahas banyak, ya, bahwa kita harus terus selalu berterima kasih kepada setiap organ tubuh kita, mata kita, ya, mata kita, terutama kalau mata wanita, ya, itu ya, waduh, matanya bagus-bagus, ya, kayak begini tuh ya, lihat ya, matanya bagus banget, ya, alisnya bagus, matanya bagus, bulu matanya bagus, ya. Jadi berterima kasihlah, ya, kalau yang teman-teman bilang ya ini ciptaan Tuhan, Tuhan telah menciptakan mata yang begitu bagus, yang begitu indah untuk dapat kita gunakan untuk melihat. Nah, Bapak Ibu semuanya, dalam melihat itu dengan mata, ya, kita itu bisa melihat banyak benda, ya, banyak benda. Ketika kita melihat umpamanya sekumpulan bunga, ya, kita melihat begitu luas bunga semua banyak. Tetapi
biasanya kita akan tertarik kepada satu titik, bunga yang mana yang kita suka, atau tertarik melihat ke satu titik yang mana yang kita tidak suka. Begitu ya. Jadi ada yang kita suka, ada yang kita tidak suka. Padahal yang kita lihat begitu banyak, tapi kita bisa fokus ke satu titik. Ada yang kita suka, ada yang tidak kita suka. Nah, kalau yang kita suka, tentunya kita akan timbul rasa senang, rasa suka. Nah, kalau bunga biasanya biasa-biasa aja, tetapi kadang-kadang melihat orang, melihat seseorang, ya ketika kita datang ke sebuah pertemuan, ke sebuah pesta, ya kita melihat orang, lalu kita melihat orang-orang yang kita suka, kita senang, tahu-tahu timbul di sana ada muncul satu orang yang kita tidak suka. Nah, apa perasaan kita yang muncul, yang timbul? Tentunya mulai perasaan tidak suka. Nah, disinilah kita punya awareness, kita punya mindfulness, mestinya bisa yang berlatih mindfulness, yang berlatih awareness, mulai bisa menyadari bahwa sesuatu muncul dari pikiran saya, dari perasaan saya, sesuatu yang tidak saya sukai, ya. Jadi dari mata itu begitu melihat, lalu muncul rasa suka, rasa senang, rasa ingin memiliki, atau juga muncul rasa tidak suka, rasa tidak senang, rasa ingin menjauhi, atau bahkan ingin tidak ingin melihatnya lagi, gitu ya. Nah, ini akan membuat diri kita terus terombang-ambing. Jadi kalau kita mindful, kalau Sesung Hengki bilang, kita tidak menjudge, ya. Jadi apa yang kita lihat, apa adanya, itulah yang ada. Jadi tidak menghakimi, tidak mengembangkan rasa tidak suka, ya. Kalau rasa suka juga sebetulnya tidak perlu dikembangkan, diketahui saja, oh ini bunga, oh ini si A, ini si B, ini si C, dengan tidak memunculkan rasa yang tidak suka. Karena rasa tidak suka itu tentunya akan mempengaruhi jiwa kita, ya, mempengaruhi batin kita. Batin kita membuat diri kita menjadi tidak happy. Dan kalau kita tidak happy, kita juga mungkin bisa membuat lingkungan sekitar atau kondisi di tempat itu juga menjadi tidak happy. Nah, sampai di sini saya ingin bertanya nih kepada teman-teman semua, ya, mengenai mata yang barusan saya katakan bahwa itu bisa mendatangkan rasa suka dan rasa tidak suka. Bagaimana dengan pengalaman Sesung Sece, Bapak Ibu semuanya, ya? Pernahkah merasa melihat sesuatu langsung timbul rasa suka, ingin memiliki, atau rasa tidak suka, ingin malah timbul ada perasaan, bisa ada perasaan benci segala gitu, ya? Seperti itu. Ya, mungkin dari siapa ini? Dari Sece Asien atau siapa dulu ini? Barangkali Sece Wileng juga bisa memberikan sharing pengalamannya tentang apa yang dilihatnya, yang muncul lalu perasaannya. Waktu saat itu, waktu muncul perasaan itu, kita sadar nggak? Apa kita terbawa? Nah, kalau kita belajar mindfulness, tentunya kita akan cepat sadar, ya. Tapi kalau kita nggak belajar, kita bisa terbawa terus, rasa tidak suka terus berkembang. Betul nggak begitu, ya? Betul betul, Sosyung. Jadi Betul, ya? kalau saya boleh sharing, Hmm. dulu tanpa adanya pengertian yang belakangan ini sering kita bahas, ya, setiap lihat sesuatu yang kita suka, ingin kita miliki. Makanya mungkin di antaranya, yang membuat mungkin kalau cerita barang-barang jadi bertumpuk di rumah. Ya, jadi begitu kita lihat, wah ini bagus nih, kita pengen, terus kita beli gitu kan. Nah, terus itu kalau kita cerita barang. Lalu nanti kalau kita nonton sesuatu, begitu kita suka, kita bisa pengen nonton nggak habis-habisnya.
Kalau makan yang kita rasanya enak gitu kan, kita juga makan gitu. Jadi kalau dulu memang, sebelum sebelum adanya pengetahuan mengenai hal-hal seperti ini, kita menganggap itu wajar-wajar aja. Karena kan duit, duit kita, ya kan. Terus kalau kita makan memang kan kita istilahnya, nggak minta-minta gitu, memang kita memang mampu gitu. Jadi semuanya seolah-olah benar gitu loh. Nah, tetapi sesudah kita belajar setahap demi setahap, kita mulai mengerti bahwa, eee, ini, eee, nggak hitam putih, nggak dibilang karena kita mampu memiliki, terus kita memiliki, terus, menjadi ini gitu. Jadi kita mulai mulai melatih bagaimana, mengenal rasa cukup, bagaimana, ada antara, kebutuhan dan keinginan. Lalu, eee, ya ada hal-hal yang kadang-kadang sebaliknya ya, yang kita inginkan tidak kita tercapai sebelumnya juga merupakan mungkin penderitaan. Tapi secara bertahap, oh kita mudah untuk apa ya, mmm, keinginan itu kita lepas. Nah ini kan kalau kita menyangkut makanan, menyangkut barang, dan kalau lebih jauh lagi sebenarnya kan menyangkut macam-macam ya. Kadang-kadang kita ingin diperlakukan seperti ini, tapi tidak terrealisir gitu loh. Jadi kadang-kadang kita pengen orang, tersenyum baik sama kita, mendengar kata-kata yang enak dari orang lain. Tapi begitu indera kita tidak menangkap itu, langsung perasaan mungkin marah atau perasaan tidak suka itu muncul. Tapi Kecewa, ya. begitu kita sudah mempelajari bahwa oke, karena, eee, semua orang punya latar belakang yang berbeda-beda, sehingga mungkin atau punya, kehidupan atau pengalaman yang mungkin berbeda-beda, sehingga yang muncul dari dia, ya itu tidak selalu seperti yang kita harapkan. Nah, dengan pemahaman-pemahaman seperti ini, kita bisa tidak muncul rasa tidak suka kita. Makanya saya, belum lama ini lagi ngelihat catatan saya, itu ada catatan saya yang menulis bahwa understanding people is a miracle. Jadi mengerti mengenai orang, itu adalah satu keajaiban. Jadi saya renungin benar juga ya, kalau kita bisa mengerti orang demi orang, kita tidak akan terpengaruh oleh orang yang bersangkutan. Jadi memang kita harus terus-menerus meningkatkan diri kita untuk bisa understanding people. Dengan demikian, kita akan menjadi lebih kokoh dan sekaligus kita tidak melekat oleh orang-orang tadi gitu loh. Hmm. Jadi yang saya bicara mengenai barang, mengenai makanan, mengenai apa yang dengar, apa yang kita lihat gitu. Itu sih Iya. Yung kalau menurut saya. Ya, jadi memang kita sebagai manusia itu sering eh, apa mencari kepuasan, ya, mencari kepuasan dan tidak pernah puas karena kepuasan itu nggak ada ujungnya, nggak ada ujungnya. Sampai di mana sih puasnya? Nggak puas. Mata kita mau melihat yang lebih bagus lagi, yang lebih bagus lagi, yang lebih indah lagi, yang lebih indah lagi. Ya, jadi mata kita ingin dimanjakan, ya. Jadi seperti ingin nonton film tadi ya, mau film apa, film yang lebih bagus lagi, yang lebih bagus lagi, film nggak ada habis-habisnya. Ataupun juga kita kepengen melihat apa koleksi-koleksi baju yang bagus, koleksi tas yang bagus, koleksi lukisan yang bagus, lukisan yang lebih bagus lagi, lebih bagus. Makin banyak yang dilihat, makin banyak kita lihat dengan mata kita ini, kita semakin
menjadi kepengen mendapatkan melihat yang lebih lagi, lebih lagi. Nah, ini ada Sece Ria pribadi yang udah resen nih ada liliatan apa nih coba nih kita dengerin dari Sece Ria. Kang An, Hoklai Sesium, Iya, saya tadi halo. terpancing dan tertarik sekali dengan paparannya dari Huileng Sece mengenai understanding people. Bagaimana kita bisa understand people itu ya, untuk bisa mengerti kepada orang lain. Tapi sebaliknya, bagaimana orang lain itu bisa nggak kita ajak untuk juga bisa mengerti diri kita gitu. Kok kayaknya sepihak menurut saya ya. Menurut saya kok sepihak, kita yang harus understand terus dia. Sebaliknya, boleh nggak sih dia juga bagaimana caranya untuk mengajak dia juga understand terhadap diri saya begitu. Mohon ini jawabannya, Kang An. Waduh, ini Cece Wileng udah dapat PR berat nih. Ya, jadi memang sebelum Cece Wileng menjawab ya, jadi memang kita itu selalu melihat keluar terus ya. Melihat keluar terus, orang itu begini, begitu, orang itu begini, begitu, dan udah gitu menuntut yang di luar untuk memahami kita. Memahami kita. Aduh, maunya dia dipahamin, terus kok saya nggak dipahamin gitu ya. Jadi penuntutan-penuntutan ini juga yang membuat kita nggak happy, feel unhappy. Pasti nggak happy. Kenapa? Nggak setiap orang pasti mau gitu kan. Mungkin ada orang tertentu yang bisa. Tetapi kalau kita nggak puas, cuma satu dua orang, kita mau lebih banyak orang lagi yang mengerti kita, itu semakin kita nanti semakin unhappy. Ya, coba Cece Wileng yang ini deh. Saya segitu dulu. Iya, Cecilia, kita pertama ya, sebelum kita expect orang lain memahami kita, ada baiknya satu kita memahami orang lain, kedua kita juga memahami diri kita. Terus ada faktor satu lagi, ya itu yang namanya faktor controllable sama uncontrollable. Kalau kita memahami orang lain, itu bisa kita kontrol. Tapi kalau orang lain kita harapkan untuk memahami kita, itu sesuatu yang uncontrollable. Jadi kalau memang udah uncontrollable, kenapa kita harus expect too much gitu loh. Berharap terlalu banyak dari yang seperti itu. Jadi, dan itu satu hal ya. Tapi hal lain, saya amati kalau kita bisa understanding people gitu kan, semakin kita latih kita semakin kuat, itu membuat kita nggak terlalu penting orang memahami kita atau tidak. Tapi dengan kekuatan seperti itu, kita tuh tidak lagi terganggu oleh apakah orang ini memahami kita atau enggak gitu. Jadi kalau orang-orang yang mungkin seirama dengan kita, dia juga akan memahami kita. Tapi ada orang-orang yang mungkin frekuensinya berbeda. Dia nggak punya kemampuan untuk memahami kita. Ya, kita nggak usah terganggu. Kita bisa tidak terganggu oleh hal seperti itu gitu loh. Kalau menurut saya seperti itu sih. Ya, jadi itu kan pendapat apa dari sisi Wileng ya. Jadi masing-masing orang pasti juga punya pendapat-pendapat mengenai hal ini. Barangkali ada yang juga yang mau berpendapat yang lain di sini ada berapa? Ada kita semua kumpul ada 15 partisipan. Jadi silahkan ada Sece Velita, ada Sece Selfie, ada Sisung Hendra, ada tadi Sece Santi, ya Ibu Santi barangkali juga mau apa Sharing, ayo silakan. memberikan pendapatnya. Ada Ibu Sherly ini ya, ini cicinya Sece Willing ya. Adik. Oh adiknya ya, iya ya, iya. Iya. Ada Jadi Sece kalau Anis. menurut saya ya, understanding people itu miracle, itu bermanfaatnya besar sekali buat kita.
Jadi bukan yang tadi Ibu Ria bilang, kok kayaknya nggak banding ya gitu, bagaimana membuat orang lain untuk mengerti kita. Nah, secara logika tentu kita tetap berusaha untuk supaya orang mengerti kita. Tetapi kembali lagi itu satu faktor yang uncontrollable. Kita nggak bisa kontrol gitu loh. Ya, Yang kita sedang berlatih diri di sini dengan lewat mindfulness ini adalah bagaimana kita bisa mengontrol diri kita, mengontrol pikiran kita, mengontrol apa yang kita ucapkan, mengontrol gerak-gerik bahasa tubuh kita, mengontrol perasaan kita. ya, mengontrol pikiran kita. Itu jauh lebih bermanfaat daripada kita, itu artinya kita melihat ke dalam lalu membangun kekuatan dalam diri kita. Jadi kalau ada Kita mengharapkan orang lain kepada kita gitulah. Ini artinya porsi ke kitanya tuh jadi berkurang gitu. Jadi kita ngeliatin orang lain, gimana ya, lu kok nggak ngerti gue ya, lu supaya ngerti gue gitu. Jadi menurut saya kayak gitu sih. Tentu secara wajar kita kadang-kadang kita mencoba menjelaskan kepada orang lain. Tetapi menjelaskan itu bisa diterima atau tidak ada dua hal. Satu, karena faktor kitanya yang belum menjadi subjek yang kuat, atau orang tersebut yang memang frekuensinya beda dengan kita. Gitu. Jadi menurut saya Ibu Ria nggak usah kecewa, tapi terus aja kita berlatih untuk memperkuat diri kita. Yes, itu dia, berlatih. Jadi kita terus-terus berlatih ya. Jadi apa yang kita dengarkan, dari Sejung Hengki, dari Agus, dari Rudi, dari Anthony, lalu kita renungkan, lalu kita praktekkan. Jadi di sini makanya saya balik lagi kemari, saya lihat di sini respon dari pikiran dapat berupa respon negatif dan respon positif. Respon itu kita yang tentukan, kita yang memilih. Jadi kita tidak bisa mengatur hujan atau panas, tapi kita bisa mengatur, memperlengkapi diri kita dengan payung. Ya, jadi kalau mau ngatur hujan, waduh, hujan nggak boleh hujan dong. Sekarang saya lagi mau pergi keluar, kok hujan sih, gitu ya. Dari tadi nggak hujan, kirain saya mau keluar hujan, gimana sih hujan? Nah, itu uncontrollable. Tapi kalau saya perlu bawa payung, itu controllable. Saya bisa memayungi diri saya mempersiapkan diri saya untuk menggunakan payung agar tidak kena hujan. Kan demikian ya. Jadi seperti itu juga. Jadi kita selalu melatih diri kita agar pikiran-pikiran kita tidak menjadi negatif. Inilah dia, makanya kita berlatih awareness dan mindfulness agar hidup kita bisa lebih bahagia. Kenapa bahagia? Karena kita menerima. Seperti Asien menerima liftnya itu memang rusak, ya mau komplain juga komplain ke siapa, apa building manajemennya udah kemana tahu, nggak ada. Yang dia bisa adalah dengan bernyanyi lalu menaiki 12 lantai itu sampai ke kamarnya. Kalau dia mau naik 12 lantai dengan ngoceh, dengan marah-marah, 3 lantai saja dia rasanya udah nggak mau naik lagi. Dia mungkin tendang-tendang tembok, tendang pintu yang tidak menyelesaikan masalah, hanya akan menyakiti dirinya. Hanya akan menyakiti dirinya. Jadi kalau kita tidak menerima apa yang terjadi, kita tidak bisa menerima sikap orang-orang terhadap kita, yang menderita adalah kita. Kalau mau mencapai kehidupan yang bahagia, tentunya kita harus bisa menerima apa yang terjadi, fenomena yang ada, yang uncontrollable tadi. Karena kita tidak bisa mengontrolnya, jalan satu-satunya hanyalah menerimanya. Jadi, kok diterima aja begini, wah kalau begini. Ya, kalau nggak mau terima, maunya gimana? Nggak terima, semakin kita susah. Begitu kan ya? Nah, ada yang mau kasih pandangan lagi? Atau seceria masih Oh, mau Ibu apa? Ria masih Iya, mau. masih mau menyampaikan lagi? Iya, saya
sudah mulai sedikit mengerti, makanya disebut understanding people itu is a miracle ya. Iya, Ya, Bagaimana kita bisa, kalau sampai kita bisa mengerti orang lain itu adalah suatu keajaiban. Dan juga saya senang sekali tadi dengar lebih baik kita mengenal diri kita sendiri untuk bagaimana menghadapi orang-orang tersebut. Begitu ya, bilang Cece, kanan iya, ya. iya. Iya. Understanding people juga berarti understanding Understanding diri kita diri sendiri. sendiri. Ya. Yes, Jadi betul. kalau kita dengan sabar, dengan telaten, mencoba mengerti mengenai diri kita, menyayangi diri kita, seperti yang diajarkan oleh Susyung Anthony, lalu ya istilahnya kita selalu ngelihat ke dalam, maka saya yakin kita akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, kemudian kita bisa mempengaruhi orang lain dan kita sebaliknya tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Jadi itu satu hal yang penting ya. Kita mampu mempengaruhi orang lain, tapi orang lain tidak mampu mempengaruhi kita. Itu yang Jangan kita sampai harus, dipengaruhi ya oleh sikap orang lain gitu ya Cece ya. ya. Jadi kadang-kadang misalnya kalau kita pengen ketenangan, lalu berisik. Kalau kita sudah terlatih seperti kayak Susyung Hengki bilang, dimanapun juga kita bisa berlatih napas kita loh. Dan kita tahu dengan berlatih napas itu membangkitkan satu ketenangan. Jadi istilahnya kalau kita lagi di jalan atau di pasar atau di dalam suasana hiruk pikuk, dengan kita berlatih seperti itu kita tidak akan terganggu. Apalagi kalau kita lagi di rumah, kita lagi duduk, kita mau tenang, lalu ada anak yang lari-lari. Nah, secara normal, secara orang awam akan bilang bahwa anak itu mengganggu dan kita lalu marah-marah, teriak-teriak gitu kan, marahin gitu. Tapi kalau kita mampu menguasai diri kita sendiri, kita tidak akan terganggu dan kita bisa menyampaikan, ngebimbing anak-anak itu untuk lebih tenang. Nah, itu diantaranya yang seperti itu, Bu Ria. Jadi kadang-kadang kita dengar ada orang yang bersikap tidak menyenangkan gitu kan. Iya, kalau saya lihatnya kalau orang bersikap misalnya nggak sopan ke kita, kurang ajar nih anak gitu ke kita. Selama kita marah, berarti kita lagi menurunkan batin kita ke dia, ke level dia. Tetapi kalau orang bersikap kurang pantas ke kita, kita tidak terpengaruh, maka batin kita itu berarti ada di atas dia. Tetap tinggi, ini yang harus kita jaga, batin kita yang seimbang. Lalu apakah kita nggak boleh negur dia? Boleh, tapi negur dengan penuh kemarahan, dengan negur tanpa kemarahan, itu beda. Beda. Negur dengan kemarahan, itu kita bikin karma buruk. Tapi kalau negur dengan satu kesadaran, kita tegur dia dengan kalimat yang pas, waktu yang pas, nada yang pas. Nah, itu yang menurut saya itu. Ya. Jadi kalau negur dengan kemarahan, ya bukannya menyelesaikan masalah, malah akan menambah masalah. Karena orang yang dimarahi mungkin akan membalas kemarahan tadi dengan kemarahan juga. Karena memang orang itu ya apa namanya yang sifatnya demikian banyak ya. Maka itu kita belajar mindfulness juga belajar mengenali diri kita sendiri. Belajar mengenali diri itu maksudnya ketika muncul pikiran-pikiran yang seperti apa, kita paham, oh ini pikiran jelek yang munculnya karena mata tadi saya melihat orang, saya tidak suka, lalu pikiran jelek saya muncul. Nah, itu respon kita. Makanya kita responnya itu selalu kita rubah. Ya, ketika muncul ada kita melihat orang-orang yang tidak kita suka,
kita maafkan. Ho'onopono, ingat Ho'onopono. Forgive. Kita forgive, ya, kita malah menyatakan I love you lagi, ya. Nah itu. Jadi dengan demikian tidak ada lagi perasaan-perasaan nantinya tidak suka terhadap ini, tidak suka terhadap itu. Kita kalau semakin bisa meminimais perasaan-perasaan yang negatif tersebut, yang datang dari pintu-pintu indera kita, baik yang dari kita dengar, kita lihat, dan kita rasakan, niscaya kehidupan kita akan semakin bahagia. Begitu, ya. Jadi sebab itu bukan salah mata yang memandang, ya, tetapi responnya yang harus kita selalu kelola. Kita mengelola. Ini mindfulness itu mengelola perasaan, mengelola pikiran, ya. Sedangkan kalau mata itu dia netral. Mata melihat, dia netral. Melihat apa adanya yang terlihat. Yang tidak netral itu perasaan dan pikiran. Wah, ini kan orang yang nggak bener nih, ngapain ya di sini? Wah, ini jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nah, itu pikirannya, ya. Wah, ini kan orang ini kan ini selalu ini mencari masalah dengan saya nih. Nah, gitu ya. Jadi itu membuat kita selalu was-was, selalu jadi dipenuhi oleh kerisauan. Ya, apalagi kalau kita yang banyak berkegiatan di dalam komunitas-komunitas. Kalau kita melihatnya selalu dengan like or dislike, ya, nah, orang ini yang saya suka, saya maunya ketemu dia. Orang ini saya nggak suka, saya nggak mau ketemu dia. Tapi nanti malahan kita ketemunya dia lagi tuh, ya. Karena begitu ketemu satu ruangan, ada dia. Mata kita begitu menyapu ruangan, begitu banyak orang yang kita lihatnya ke titik yang kita suka atau yang kita tidak suka. Pasti ada dua itu. Yang lain yang biasa-biasa nggak begitu kelihatan. Ya, seperti kita masuk ke sebuah toko baju, pasti kita lihat, ini yang saya suka. Atau baju yang itu ada di sini tuh, gua nggak suka banget tuh baju itu, ya. Kuno apa gitu. Nah, itu yang tidak kita suka atau yang kita suka, itu yang selalu akan menjadi fokus daripada pandangan kita, padahal pandangan kita luas, lebar. Dan kalau kita tidak menjudge, artinya semua yang kita lihat semua sama aja. Semua sama aja. Bisa nggak begitu? Ya, tentunya harus latihannya, berlatih terus sama si Sung Hengki supaya bisa seperti demikian. Ya, jadi si Sung Hengki itu selalu mengatakan tidak menjustifikasi, ya. Jadi tidak terpengaruh. Jadi apapun juga yang fenomena yang kita temui, jangan sampai mempengaruhi batin kita, perasaan kita. Jadi apa yang kita lihat jangan mudah terbawa, ya, karena yang kita lihat belum tentu yang sebenarnya. Seperti sebuah video yang saya nggak bisa tampilin di sini, ya, tapi video yang pernah diputar di grup mindfulness. Saja semua pernah tahu, ya, yang ada orang yang lagi datang ke restoran, mau makan, pesen daging, pesen steak, ya, tahu-tahu melihat ada kucing lari-lari, dikejar-kejar sama tukang masak, sama chefnya yang pegang pisau. Ya, begitu dia masuk ke dalam, kedengaran, waduh, mereka pikir ini jangan-jangan kucingnya dipotong nih, ya. Kita disediain daging kucing kali, kemudian ada lagi anjing keluar, sama juga begitu lagi, ya, anjingnya dikejar-kejar sambil chefnya karena dia lagi di dapur lagi pegang pisau, dia kejar-kejar itu anjing, lalu dia masuk lagi ke dalam dan entah gimana anjingnya itu buntutnya keinjak, ya, mengkaing-kaing di sana. Orang pikir lagi dipotong juga ini anjingnya. Nah, itu. Jadi pikiran itu berpikir yang sebetulnya nggak ada. Matanya melihat, lalu pikirannya berpikir yang negatif. Telinganya mendengar, lalu berpikir yang negatif. Nah, itu. Jadi ini juga adalah sebuah contoh bahwa berhati-hatilah selalu dengan apa yang kita lihat dari pintu itu, pintu mata kita, ya, lalu kita rasakan dan kita pikirkan. Jangan sampai kita terkecoh, ya, tertipu oleh pikiran kita sendiri. Pikiran kita itu seringkali suka mengarahkan kita ke arah yang justru ke arah yang salah atau ke arah yang bakal bikin kita jadi bermasalah. Hati-hati dengan pikiran kita. Membuat kita menjadi banyak pikiran, ya, membuat kita menjadi banyak kerisauan, nah itu juga
dari pikiran. Jadi pikiran yang muncul harus dikonfirmasi, harus ditelaah, harus dikelola. Jangan mudah dipercaya begitu saja. Yang kita lihat pun belum tentu itu yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya. Jadi apa yang terlihat oleh mata kita, tertangkap oleh mata kita, harus dikonfirmasi lagi. Ya, jangan dipercaya begitu saja. Jadi kalau kita melihat sesuatu, itu jangan langsung menjudge, wah ini pasti begini, belum tentu. Ya, jadi banyak sekali video-video di YouTube itu ya tentang ada orang yang lagi masak, ya masak saus tomat, lalu kucingnya menabrak saus tomat, dia juga lagi pegang pisau, kucingnya ditangkap, saus tomatnya berantakan di mana-mana, merah, dia lagi pegang kucing, pegang pisau, lalu istrinya masuk ke ruangan tersebut, istrinya kaget, wah suami saya bunuh kucing, di mana-mana darah berceceran katanya, nggak tahu saus tomat gitu. Jadi apa yang dilihat belum tentu yang sesungguhnya terjadi. Demikian, jadi berhati-hatilah selalu ya dengan apa yang kita lihat. Ya, jadi respon kita itu jangan mudah terbawa oleh perasaan-perasaan, ya, terbawa oleh dugaan-dugaan, persepsi-persepsi. Ini harus kita harus lebih berhati-hati. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau tadi kalau si Celia pikirannya wah semua orang kok begini, nah itu juga pikiran harus dikonfirmasi. Kenapa saya harus merasa semua orang harus mengerti saya? Nah, ini repot nih. Kalau saya kepengen semua orang mengerti saya, ini repot. Saya akan kecewa terus nih. Si A nggak ngerti, si B nggak ngerti, si C nggak ngerti. Wah, saya bisa masuk ke dalam sebuah kondisi di mana saya selalu kecewa. Ya, dan karena perasaan keinginan saya tidak terpuaskan. Ya, jadi saya mungkin ingin mendengar kata-kata yang baik, yang merdu, yang manis, tetapi yang saya dengar kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak manis gitu ya. Nah, itu repot. Sedangkan kalau kita belajar mindfulness, kata-kata itu hanya sebuah suara. Suara itu hanya getaran, ya. Getaran, resonansi yang masuk ke telinga kita menjadi suara. Ya. Jadi hati-hati. Ya, demikian suara-suara itu. Jadi ada lagi yang orang suka mendengar suara-suara dari alam gaib. Hati-hati. Ya, demikian. Jadi mata seperti itu ya. Jadi kita harus selalu aware ya dalam merespon apa yang kita lihat. Ya, jadi jangan selalu begitu lihat rasanya ingin memiliki, beli. Wah, ya kartu kreditnya ada, gosok. Lihat itu lagi, kepengen beli. Ya, nggak ada puasnya, nggak ada habisnya. Ya, baru cerita baju, sandang pangan. Belum nanti cerita mobil ya. Ada mobil ini, mendengar kata mobil ini bagus, lalu melihat mobil itu bagus, beli. Mobilnya udah 3 di garasi udah penuh, nggak muat, taruh di jalanan lagi beli. Ya, jadi memuaskan, ingin memuaskan keinginan karena melihat dan mendengar. Jadi hati-hati akan mata kita, hati-hati juga dengan telinga kita. Telinga kita ini juga ya, kalau telinga itu dari banyak bagian-bagiannya, nah, itu ya. Ini saya cuma ambil contoh aja bahwa waduh, telinga ternyata banyak ya, ada gendang telinganya, ada ini itunya, ada kokleanya itu yang bisa, kalau koklea ini paling suka rusak ya mendengar. Jadi kalau orang yang tidak bisa mendengar, kadang-kadang juga ada hokinya gitu ya, ada rezekinya karena tidak mendengar, jadi dia tidak tahu kata-kata yang katanya kasar, kata-kata yang apa namanya, yang menyakitkan dan lain-lain karena tidak mendengar. Ya, tapi mata melihat, mata melihat sikap orang yang tidak suka. Makanya hati-hati juga. Mata, telinga ini pintu ya yang akan pintu informasi yang mengcapture, merekam segala apa yang kita alami, ya, melihat, mendengar dan melihat. Jadi ketika mendengar, kita kepengennya mendengar alunan musik yang merdu,
mendayu. Ada orang suka musik jazz, ada orang suka musik pop, ada orang suka musik disco, musik dangdut, musik India, berbeda-beda. Jadi kalau orang lain memiliki kesukaan yang berbeda, kita juga nggak bisa, kenapa sih kok kamu sukanya dangdut? Kayak saya dong, sukanya jazz gitu. Nggak kelas banget sih kamu. Nah, ini kan susah ya. Orang sukanya demikian, kok kita mau larang gitu. Supaya sama dengan kita, supaya sama ini. Atau kita melihat orang, oh ini kok orang sukanya orkestra sih. Aduh, musik begini ya. Wah, saya juga supaya sekelas dengan dia, saya mesti menyukai orkestra nih. Padahal ngak-ngek-ngok, nggak ngerti ya siapa itu Mozart, siapa itu Beethoven, ya kagak tahu. Tetapi saking kepengen dianggap berkelas, wah di rumahnya pasang musik-musik orkestra. Nah, padahal hatinya tidak nyaman. Diam-diam ntar setelahnya musik dangdut lagi, baru goyang-goyang kepalanya gitu. Nah, ini juga artinya kalau kita mindful, ya kita tidak terlalu merespon dengan berlebihan. Merespon biasa, oh saya senangnya ini, ya udah senangnya. Ya saya suka ini, tapi bukan berarti kalau mendengar yang lain saya harus menjadi alergi. Kenapa sih kok dangdut di setel di sini? Aduh. Kalau memang lingkungannya suka dangdut, ya biarkan aja lingkungannya mendengarkan lagu-lagu dangdut. Kalau lingkungannya suka lagu jazz, ya biarkan aja. Kalau kita bisa ikut menikmati, nikmatilah. Kalau kita tidak bisa menikmati, ya tutup kuping. Pergi dari sana. Ya kan? Tapi bukan dengan kebencian, dengan merasa sudahlah, saya sudah cukup dengar, saya nggak mau dengar lagi, ya sudah aja. Bukan dengan kebencian, tapi karena memang kita tidak ingin mendengarkan lagi. Sampai di situ saja. Kira-kira demikian ya. Jadi telinga kita juga sering maunya dimanjakan. Kita itu selalu, manusia ini ingin memanjakan. Saya termasuk orang yang suka memanjakan telinga, memanjakan mata ya. Kalau kita pergi jalan-jalan kan juga memanjakan matanya, memanjakan telinganya, lalu memanjakan mulutnya. Ya, mulut juga masih kepengen dimanjakan. Dimanjakan dengan apa? Makanan-makanan yang nikmat, makanan-makanan yang enak, minuman-minuman yang enak. Makanya sekarang banyak perusahaan-perusahaan makanan, minuman terus berlomba-lomba menciptakan minuman-minuman yang baru. Ada boba lah, ada Thai tea lah, ada ini itu semua macam-macam. Kopi dicampur-campur lah sampai apokat lah, mungkin nanti kopi campur pisang, entah kopi campur apa. Semua manusia itu terus mencari dan mencari untuk memuaskan. Jadi kalau kita belajar mindfulness, kita tidak terjebak dalam mencari kepuasan-kepuasan tersebut. Karena kepuasan-kepuasan yang kita kejar itu tidak ada ujungnya. Dan kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dari mengejar kepuasan-kepuasan tersebut. Yang ada hanyalah, ya nggak puas lagi. Karena kepuasan itu ya tadi tidak ada ujungnya, kita nggak pernah terpuaskan. Ya, jadi Sesung Sece, apakah ada yang Sesung Sece yang betul-betul merasa puas dengan apa? Dengan makanannya setiap hari? Apakah ada yang merasa puas dengan kondisinya sekarang ini? Ya, coba silahkan deh, coba di sharing. Apakah ada yang merasa nggak puas? Kalau nggak puasnya gimana? Kalau puas, coba tolong sharing, kasih tahu dong puasnya gimana sih, biar kita juga bisa ikut, bisa cepat merasakan apa itu kepuasan yang kita dapat dari indera-indera kita ini. Silahkan. Silakan teman-teman. Ayo. Sece Velita udah lama sekali, saya nggak dengar suaranya. Sehat ya, Sece? Sehat sih, tapi lagi nggak bisa ngomong. Sorry. Oh, Lagi kenapa nggak bisa ngomong? Lagi batuk? Oh, iya, lagi batuk. Sorry, Sio. iya, semoga cepat sembuh ya. Wah, ini kebun jeruk nih udah lama sekali saya nggak ke kebun jeruk nih. Oke, yang lain? Si Ami. Ya, ini ada si Ami, ada si Sungwit, Sung Widodo, atau si Selfie. Ayo silakan. Ya, Ya, Sesung. si Selfie. Ya. Baru nyampe rumah. Tentang apa nih? Pendengaran ya? Tentang apa yang kita dengar, apa yang kita lihat,
ya, Iya. apa yang memuaskan kita, apa yang tidak memuaskan kita. Selama ini apakah sudah menemukan kepuasan-kepuasan atau banyak menemukan ketidakpuasan? Kalau Ya, puas, kenapa puas? Kalau tidak puas, kenapa tidak puasnya gitu? Coba saya apa? kalau tadi dengar yang indera itu ya, yang penglihatan ya. Mhm. Saya tipe visual ya. Hmm. Apa-apa yang saya lihat itu langsung teng gitu pikirannya, teng gitu. Pokoknya sampai jauh banget lah pikirannya sampai kemana-mana gitu karena cuma lihat gitu. Kadang lagi jalan lihat, ih rambutnya hijau gitu, orang rambutnya hijau. Udah pikirannya udah yang itu aja, yang jelek-jelek. Maksudnya eh, ada pikiran buruk gitu ya, langsung menilai gitu dengan Hmm. cepat sekali. Hmm. Ya, makanya mungkin lebih baik kalau jalan itu saya kadang nggak ngelihat perorangan gitu ya, jalan ya jalan aja gitu. Maksudnya makanya kadang teman bilang, "Hey hey," gitu. Maksudnya ketemu orang pun udah nggak ngeh gitu kalau itu teman kita, karena pikir, jalan aja Betul. jangan banyak lihat kiri kanan gitu ya, nanti Takut berpikiran buruk. ngejudge ya. Iya, kayak gitu. Tapi ya nggak tahu ya karena saya orangnya visual ya, jadi apa-apa yang saya lihat itu berkembang, bisa berkembangnya parah banget gitu. Saya, ya mungkin kadang agak ngeri ya kalau dengan pikirannya. Kalau pendengaran ya mungkin, masih nggak kadang dengar kadang masih sekelebat lewat kiri terus keluar kanan nggak ngeh gitu atau lupa gitu. Tapi kalau yang saya lihat itu lebih tertanam gitu. Nah, agak ngeri ya, bukan apa ya, berkembangnya bisa sampai kemana-mana pikirannya itu yang kadang dipikir-pikir nggak masuk logika lagi lama-lama gitu ya, yang makanya, eee, mesti jaga, waduh, mesti pelatihan dirinya nggak tahu ya mesti bagaimana biar agak bisa kontrol gitu, jangan sampai kelewatan gitu. Jadi dari apa yang saya lihat itu bisa berkembang sampai kemana-mana yang udah bukan bikin karma buruk lagi ya, kayak jodoh buruk udah semuanya gitu kayaknya bahaya banget gitu, cuman dari yang saya lihat gitu. Ya, mungkin mesti sering-sering diingatkan ya, kalau ada, gurunya, ada teman mitra bajiknya gitu sering mengingatkan, ya paling enggak, eee, tidak terucap tidak terucapkan juga sudah jadi karma ya, bagaimana ya? Maksudnya, ya nggak tahu, selama ini sih, caranya masih dengan kurangin melihat ke depan gitu. Jadi nggak begitu, apa, langsung teng gitu pikirannya langsung menilai gitu. Ya mungkin masih seperti itu. Ya, Sosyong, kan, Ya, selfie kanan ya. Terima kasih sudah mau sharing. Jadi kalau kepengen nanti mampu ya, mampu mengatasi berbagai fenomena tersebut, sering-seringlah ikut grup mindfulness ini ya, sering-seringlah ikut mendengarkan apa sharing-sharing daripada sesiung yang yang lain ini ya, yang setiap Rabu ini. Jadi harus sering-sering nih ya, jangan jauh-jauh dari grup mindfulness ya. Itu video-videonya udah ditonton semua belum? Yang dari itu sesi-sesi mindfulness. Kalau belum banyak yang nonton, ke YouTube cari Naga Wijaya Story. Nah, nanti muncul tuh mindfulness ini, mindfulness itu, ya. Ada saya juga loh di situ. Ya, Wensesiu ya. Demikian. Jadi apa namanya? Kita di sini memang semua sama-sama belajar, dan kebetulan kita ada pembimbing-pembimbing seperti Sung Hengki dan Sung Agus, terutama si Wileng ya. Jadi yang terus siap membimbing kita agar kita betul-betul nanti bisa mencapai kondisi yang selalu aware dan mindful. Wah, itu luar biasa tentunya ya. Jadi memang kalau tadi seperti saya bilang bahwa mata kita melihat sesuatu itu sering ke satu titik yang mana kita suka atau yang tidak kita suka. Dan repotnya, kalau kita tidak suka,
kok kita bisa timbul perasaan tidak suka, nggak enak, benci, sebel, dan lain-lain. Padahal itu kan orang itu. Kalau rambutnya hijau, itu kan masalah dia gitu ya. Kenapa kita yang sebel gitu ya sama dia? Dia yang hijau mah senang-senang aja gitu ya, jalan ngeceng kemana-mana, bangga dengan kehijauan rambutnya. Kita sebel banget dengan kehijauannya gitu ya, mau muntah, enek katanya gitu lah. Kita kan nyari susah namanya gitu ya. Jadi hati-hati, jangan membawa hal-hal yang seperti itu untuk kita lekati dan kita pertahankan menjadi satu bahan yang merusak hati kita. Kira-kira begitu ya, Selvi ya. Jadi yang didengar juga demikian. Jadi kalau ada orang suka nyanyi apa, biarlah dia nyanyi ya. Suka-suka dia, kita ikut bersuka cita aja. Ya itu ho'onopono lagi ya. Ya apa namanya? Ya I forgive you gitu ya, I love you gitu. Itu aja. Jadi kalau kita bisa memunculkan rasa sukacita selalu, kita tidak akan terjatuh ke dalam kegalauan, kerisauan, dan lain-lain. Ya, jadi ada orang melihat tetangganya beli mobil Ioniq yang listrik, dia ngiri. Waduh, dia ini orang beli Ioniq lagi, belum lama beli ini, sekarang beli Ioniq lagi, tuh mobilnya sekarang berhenti di depan, bikin parkir jadi susah aja. Wah, begini begitu. Orang beli mobil dia yang kesel. Ya, nah dia kesel. Jadi ada bertambah satu mobil dia kesel, keselnya nggak hilang-hilang. Itu kan namanya menyusahkan diri sendiri. Coba kalau dia ikut sukacita, wah tetangga gue punya Ioniq listrik, coba gue ke sana tanya-nanya dia mobil listrik seperti apa sih, kalau perlu gue mau boleh dong ikut nyobain naik mobil listrik. Nah, dengan demikian sukacita tanpa keluar uang kita bisa merasakan sukacita. Dia sukacita beli Ioniq, mungkin 3 bulan udah nggak sukacita lagi. Tapi kalau kita sukacita melihat tetangga kita memiliki benda-benda seperti itu, tanpa keluar uang kita udah ikut sukacita gitu ya, melihat orang kawin sukacita ya, melihat orang nikah sukacita, melihat orang pacaran sukacita, melihat orang maju sukacita, semuanya selalu sukacita. Oh, luar biasa ya. Bisa nggak begitu? Bisa kalau kita betul-betul aware dan mindful terhadap hati dan perasaan kita dan pikiran kita itu. Jadi dijaga, jangan sampai pikiran kita melenceng kemana-mana, munculnya pikiran-pikiran yang tidak baik, perasaan-perasaan iri, cemburu, benci, dan lain-lain yang hanya akan menggerogoti kesehatan kita lagi. Udah nggak happy, ya orang sebelah beli duren, bau durennya ke rumah, kita ngoceh-ngoceh ya, bau duren, orang beli duren. Kalau tetangga beli duren, dia ada harum durennya, kita nggak beli, ya udah kita rasakan harumnya. Harum duren ini luar biasa, ini sukacita aja mencium harumnya duren gitu kan. Jadi begitu kira-kira ya. Jadi apa yang mau kita capai adalah bahwa segala sesuatu, segala fenomena yang terjadi di dunia ini tidak menjadikan kita risau, tidak menjadikan kita galau, tidak menumbuhkan ketidaksukaan dan kebencian. Karena itu jangan salahkan mata melihat, jangan salahkan telinga mendengar, ya. Tapi bagaimana kita mengelola apa informasi yang masuk dan kemudian menumbuhkan sukacita. Jadi kira-kira begitu ya. Ini udah jam 8 lewat 19 nih. Jadi mungkin kita dari 6 indera ini kita bahas baru telinga dan mata dulu ya. Yang 3 lain kali lagi boleh ya, Sece Willing ya. Boleh Sosyong. Ya, kayaknya seru juga ya bahas baru 2 ini udah seru nih Boleh kayaknya. banget Sosyong. Boleh. Nah, Menarik soalnya. Sece ASEAN belum sharing nih. Sharing dong sebentar, berapa menit? Saya sharing ya. Kalau di saya sih, saya sungguh sangat tertarik sih sama indera mata ya. Karena kalau saya nilai mata itu bisa berbicara. Kalau Mata menurut bisa berbicara. saya. Iya. Iya, dia bisa menyatakan bahwa dia nggak suka, dia kesel, dia pokoknya kayak bisa ngomong gitu kalau Ya, menurut itu jendela saya. hati, Jadi Sona. saya Jadi jendela hati saya, ya, kelihatan ya hatinya ya dari matanya betul. ya.
Saya jadi sangat tertarik banget tuh yang namanya mata. Kadang kalau lagi kerja tuh ya, kalau saya melihat, pasien terkadang ngeliatin saya terus, saya mungkin bisa tahu Membaca. dia mau ngomong apa, ini orang kok duduk aja nggak ngelayanin Waduh. saya gitu, seperti itu. Terkadang saya juga bisa melihat kecemasan dari si pasien bahwa dia mau buru-buru nih, seperti itu. Juga saya nilai mata itu, eee, suatu perasaan keinginan kita juga ya, Siung. Jadi kalau mata saya yang Ing kepengen angpau, saya tahu juga ya? Kelihatan, jadi ngelihat angpau terus gitu. Aduh, Jadi, mata saya kayak menurut kepengen saya sih angpau gitu ya. mata itu menunjukkan keinginan kita, seperti misalnya, makanan walaupun nggak enak itu pas kita makan, tapi kalau kita kelihatannya enak, kita pasti ingin memiliki atau ingin makan. Baju kalau bagus, kita kepengen miliki walaupun tidak enak dipakai ya setelahnya gitu. Tapi itulah, menariknya mata buat saya, indera mata itu kalau menurut saya cukup menyulitkan sebenarnya ya, menyulitkan juga, menyenangkan juga, dan juga membuat kita repot sebenarnya. Tapi kalau kita bisa menguasai mata kita ini untuk memandang sesuatu dengan yang baik saja, misalnya orang kesel kita jangan bilang dia keselnya, tapi bilang, "Oh dia lagi pengen buru-buru, oh atau kita kurang," gitu ya. Mungkin kita harus melihat dari sisi positif ya. Karena kecemasan dialah, karena kepengen buru-buru gitu. Saya sih sekarang nih, dulu-dulu mah kan tahu sendiri sifat saya, senggol bacok dulu nih ya. Wis. Sekarang sih mulai bisa menahan diri gitu kalau ngelihat di pasien, kadang aku juga bisa menenangkan anak buah ya. Kalau dia lagi bawaannya udah mulai nadanya tinggi, saya bilang, "Sabar, tarik napas, buang napas, maafkan dia." Itu kan dulu yang diajarkan sama Pak Syasem Nah, untuk itu ya. iya. Saya sering tuh bilang kayak gitu. Nah itu semuanya kayaknya berasal dari mata ya yang saya pelajari, makanya saya tertarik banget sama mata. Suka saya liatin mata orang-orang kalau misalnya lagi kesel atau apa, wah ini nih orang yang pasien yang menyebalkan, kadang-kadang matanya melotot terus kerja. Itu menarik sih Sesiung sebenarnya. Ya, Begitu sangat sih menarik ya. sharing saya Sesiung, heeh. Jadi Seci Asien nanti coba direnungkan lagi ya. Jadi Wen Sisiu itu, Wen itu kan merenungkan apa-apa yang tadi kita terima, jadi apa yang di-sharingkan di sini ya, dan nanti direnungkan ya, bahwa mata hanya sebuah media, tidak lebih dari media, perantara. Dia melihat, tetapi dia tidak menilai apa-apa. Yang menilai itu mind. Kita punya pikiran, kita punya perasaan, hati. Makanya kita belajar mindful. Apa? Supaya mata melihat itu hanya seperti kamera, mengcapture, cekrek, cekrek, cekrek. Yang bilang bagus, yang bilang jelek itu pikiran kita. Oh ini jelek, ini bagus, ini matanya melotot, ini matanya minta angpau, ini matanya minta itu dugaan, persepsi. Kita menjustifikasi. Nah, hati-hati ini ya. Jadi nanti bisa kesaru mata yang minta angpau sama mata yang mau ngasih angpau, nanti kesaru repot. Ya, Betul, demikian. Jadi betul jangan Sesiung. sampai salah Iya, gitu. Jadi mata betul. ataupun telinga itu media ya. Jadi mata melihat, telinga mendengar, hanya segitu aja. Yang menilai adalah pikiran kita. Jadi kalau yang pikiran jahat ya, bukannya mata ya Sesiung ya. Berarti pikiran ya. pikiran, betul. Maka itu berhati-hatilah selalu dengan pikiran. Jadi ada orang don't see, don't speak, don't hear gitu ya. Nggak Ya mau kan nggak dengar, bisa nggak mau juga itu. kalau Ya, nggak nggak lihat, bisa. nggak dengar itu Ya. nggak bisa ya. Pikirannya tetap bergerak. Iya itu dia. Pikiran tetap bergerak. Orang buta juga pikirannya tetap bergerak, bisa marah-marah juga. Karena ada dari pendengaran, ya, pikirannya bergerak, marah. Jadi orang tuli, kalau matanya melihat, ya dari matanya masuk informasi, pikirannya bergerak, bisa marah juga, bisa senang juga, bisa menangis juga, ya. Nonton film, ya, bisa terbawa perasaan namanya kan, bukan terbawa mata kan. Matanya Iya. melihat film,
matanya melihat drama Korea, bisa melihat model bajunya tertarik, bisa melihat model hidungnya tertarik, bisa melihat model matanya tertarik, besok langsung pergi operasi mata, operasi hidung, ya, hanya karena melihat. Begitu melihat, pikiran tertarik, merasa harus ngaca lagi sendiri, lalu tidak puas dengan kondisinya sendiri, lalu besok pergi ke Korea, ya, pergi operasi mata, operasi hidung. Nah, itu, ya. Jadi kalau operasinya sukses, sukacita 3 bulan, ya. Selebihnya lihat orang lebih bagus lagi, hidungnya kepengen dioperasi lagi. Itulah yang terjadi kepada Michael Jackson, sehingga dia operasi sampai belasan kali. Dari hidungnya yang tadinya hidung jambu sampai hidungnya lancip kayak hidung apa nggak tahu, ya, seperti itu. Itu karena ketidakpuasan, tidak pernah puas, lagi dan lagi operasi. Orang yang suka tarik hari ini ditarik, besok ditarik, bulan depan tarik, tahun depan tarik lagi. Kalau nggak ditarik rasanya udah kenal banget gitu, tarik lagi gitu loh. Jadi tarik terus sampai kapan? Iya, betul, betul. Who knows, ya, sampai merasa dirinya menemukan Puas. jati diri sendiri bahwa saya puasnya itu cukup. Nah, mengenal cukup. Kalau mengenal cukup artinya ya itu sudah mencapai kepuasan, mengenal cukup. Ya. Jadi kalau mau dipuas-puasin nggak ada puasnya. Demikian saya pikir kita Ya, waktunya Kangen sudah malam, ya. Sesiung. Kangen semuanya yang udah sharing, ya, senang sekali. Nah, ini namanya betul-betul kita berinteraksi, ya. Jadi memang karena sekali lagi saya bukan pakar, jadi kalau dengan adanya sharing dari si Asin, sharing dari si Ria, Selfie, si Wileng, ya, dan yang lain yang belum sharing, nanti siap-siap sharing untuk indera-indera yang lainnya, ya. Nanti kita cari waktunya lagi. Kalau minggu depan kan udah ada ini jadwal-jadwalnya, ya. Nanti jadwal kosong lagi, saya menjadi teman-teman Anda semuanya untuk sama-sama membahas ini dengan didukung oleh si Ceh Wileng. Jadi kemarin itu atas dukungan dan dorongan dari si Ceh Wileng, saya berani tampil lagi. Jadi sebetulnya saya tuh kurang berani tampil. Karena dorongan dan dukungan si Ceh Wileng saya berani tampil. Ya. Karena Sesiung semuanya, merendah, selamat ya. malam. Ya, terima kasih. Saya serahkan kembali sama Ibu. Sesiung. Ya, Sesiung Hoklai. Saya pengen sedikit yang membahas yang social selfie, ya. Tadi social selfie sampai karena cemas lalu mengurangi apa yang dilihat. Oh iya. Kalau Nah, menurut itu saya, dibahas tuh. kalau menurut saya kemampuan mata kita untuk melihat itu adalah satu hal yang patut kita syukuri. Yap. Tentunya kita mau mencoba untuk memaksimalkan mata kita. Jadi ada cerita, ya, kadang-kadang orang itu kupingnya budek. Kenapa? Karena dia menutup, karena dia seringkali berhadapan dengan orang yang dia tidak suka mendengar, dia pilih-pilih, sehingga akhirnya secara apa ya, itu menarik sehingga membuat kupingnya jadi budek. Gitu loh. Jadi kemampuan menangkapnya berkurang. Jadi kalau menurut saya social selfie jangan mengurangi kemampuan mata gitu. Jadi menurut saya yang harus dilatih adalah bagaimana mengendalikan gajah kita, mengendalikan pikiran kita. Itulah di mana kita pelajari dalam kelas-kelas daily mindfulness ini. Ya. Kita bagaimana kita mengendalikan gajah kita. Nah, itu salah satu yang namanya mindfulness adalah kita tidak sampai mengejudge orang. Jadi mungkin social selfie kan nggak ikut dari awal, ya. Jadi kayak dulu kita lihat, kalau kita bilang, oh kalau kita lihat orang bajunya kuning, ya udah bajunya kuning, kita stop sampai di situ. Enggak. Bajunya kuning, kuningnya kayak kuning tai kuda loh. Ih, jelek amat loh gitu. Jadi kita enggak. Nah, ini tentunya adalah kombinasi dari semua pelatihan. Jadi setiap kali
setiap kali kita melihat sesuatu, itu yang namanya here and now. Di sini dan saat ini. Kita lihat itu aja, jangan kita ke depannya, ke belakangnya. Oh, mungkin ya bajunya itu dia belinya di pasar ini ya, sehingga ini begini gini gini. Itu sesuatu yang sebenarnya tidak bermanfaat. Ya. Tidak bermanfaat dan betul-betul tidak bermanfaat, apalagi kalau memunculkan perasaan jadi, oh ini orang mungkin rambutnya hijau ya, ini pergaulannya tuh nggak benar, ini begini begitu gitu. Jadi tidak memberikan manfaat juga buat kita gitu loh. Jadi sesuatu yang kita lihat adalah kita lihat, oh rambut orang ini hijau, ya udah berhenti. Nah ini tentu perlu latihan. Perlu latihannya bagaimana? Nah dengan kita melatih di dalam mindfulness yang kita here and now. Kita hanya menikmati saat apa yang kita lihat, apa yang kita dengar saat ini, ya udah, jangan membuat judgement ke sana ke sini. Ini yang nanti hasilnya. Jadi pendekatan mindfulness adalah pendekatan cinta kasih. Jadi saran saya jangan mengurangi kemampuan indera kita. Itu aja sih. Nah, teman-teman, kayaknya waktunya udah 8.30-an ya. Oke, kita sudahi, nanti kita sambung di sesi kedua indranya ya. Nanti yang akan datang ya, Sesiong Hokla ya. Siap. Oke. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung dan juga sharing hari ini. Kanan semuanya. Sampai Kanan Ibu, kanan Bye. Bapak Ibu Sesiong, selamat Good malam, night. selamat beristirahat. Selamat malam Kanan, ya. Hema Sesiong, Omlai Sesiong, sama Duelan Ya, Sesiong. Hema Cecilia. Sesiong juga kanan. kanan. Dah. Bye.